lebih baik lagi. Anak-anak, kemarin anaknya Bunda Novri yang hafiz Quran pulang ke rumah. Bunda senang banget kalau malam dia jadi imam sholat tahajud 1 juz. Makmumnya Bunda sama ayahnya berdua. Itu bacaannya jarang banget yang salah. Kalau salah dia ulangi ke atas, langsung bisa lagi. Bahagia nggak punya anak hafiz Quran? Setiap hari dia baca Quran. Kalau melihat dia di mana di pojok, pasti lagi murojaah gitu. Nah, bahagia nggak? Ibu-ibu mau nggak punya anak yang hafiz Quran? Kenapa mau? Karena anak yang hafiz Quran itu bisa membawa 10 orang anggota keluarganya masuk ke surga. Dia udah milihin tuh ibunya, bapaknya, kakaknya, neneknya, 10 orang insya Allah. Karena Al-Quran itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia perkataannya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, makanya ibu-ibu, anak-anaknya semua disupport untuk selalu berdekatan dengan Al-Quran. Ya, kalau berdoa tuh yang pertama, ya Allah jadikanlah anak keturunanku orang yang selalu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Itu 4, itu pertama yang harus kita doakan. Bukan pertama-tama, ya Allah anakku jadiin yang bagus, cantik, ya Allah jadikan anakku banyak duitnya. Bukan, itu semua boleh, tapi itu cuma sedikit nilainya dibandingkan dengan anak yang selalu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi, mempelajari Al-Quran, dan yang terakhir menjadi syafaat kita di yaumil akhir. Ya, Al-Quran akan datang menjadi cahaya ketika kita dalam kegelapan. Di mana kita dalam kegelapan, anak-anak? Hah? Di dalam kubur itu gelap gulita, ya, gelap gulita, malah didatangi malaikat yang sangat menyeramkan. Nanti tahu-tahu pada saat kita ketakutan itu, kita membutuhkan teman, kita membutuhkan cahaya. Kita coba kalau mati lampu, susah nggak? Nah, bayangkan di alam kubur itu gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Tiba-tiba ada cahaya sedikit aja. Itu orang udah senang banget. Di alam kubur ada cahaya sedikit aja, kelap. Kemana cahaya tadi? Senangnya minta ampun, walaupun cahaya itu langsung hilang lagi. Datang lagi cahaya, kelap. Itu udah seneng banget. Senangnya luar biasa, kayak ada yang nemenin. Jadi jangan dikira di alam kubur kita nggak ketakutan. Ketakutan kita sama sekali. Gak ada teman-teman kita sama sekali yang mau menemani kita di alam kubur. Siapa yang sayang sama bapaknya? Mau gak nemenin bapaknya kalau udah meninggal di alam kubur? Mau di dalam kubur? Kalau bapaknya udah meninggal, siapa tadi yang mau? Siapa yang sayang sama ibunya? Mau nggak nemenin ibunya di alam kubur? Mau? Kamu dimasukin dalam kubur mau? Enggak. Nah, tapi tadi Bunda Novri cerita, tiba-tiba ada kelap cahaya, ya, ada cahaya. Dari mana itu cahaya? Kok sedikit banget, sebentar banget, terus pergi lagi. Anak-anak mungkin ketika, ya Allah ada cahaya, tapi kok hilang lagi gitu. Senengnya minta ampun. Kita kalau lagi gelap, tiba-tiba ada yang nyenteri, seneng gak? Walaupun cuma sebentar. Nah, dari mana cahaya itu anak-anakku yang sebentar, sekelap, sekejap itu? Ternyata ketika kita suka baca WA, ya, suka buka medsos, Twitter, Facebook, TikTok dan sebagainya, tiba-tiba ada ayat suci Al-Quran. Bacaan Al-Quran cuma 1 ayat aja, ya.
langsung kita buka, kebaca sama kita, mendengarkan kita. Segitu aja udah bisa menjadi cahaya yang kuat di alam kubur. Oh, aku mau nanya, kalau kita selalu ngucapin Allahu Akbar juga bakal ada cahaya di alam kubur? Iya. Kenapa? Orang baca Allahu Akbar juga bisa menjadi cahaya karena itu zikrullah. Sama dengan bacaan Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak tulisan Allahu Akbar kan? Iya, aku kalau kaget malah ngomong Allahu Akbar, aku kaget. Nah, bagus. Nah, nih bagus sekali kalau kaget biasakan membaca Allahu Akbar, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Aku kalau udah gede jadi YouTuber, kalau kaget aku ngomongnya Allahu Akbar. Mau jadi YouTuber kalau udah besar. Astagfirullah. Jangan sekali-kali dari kecil yang membiasakan kalau kaget ngomongnya ngomong jorok. Ngomongnya ngomong kebun binatang. Itu sampai tua gak akan hilang anak-anakku kebiasaan kayak gitu, ya. Ternyata ketika ngomong kaget kita baca kebun binatang nanti sampai tua gak akan hilang, kita jadi malu sama orang lain. Betul, ngomong jorok. Makanya tadi siapa namanya Alif itu kalau kaget Allahu Akbar. Terus apa lagi? Astagfirullah, ya. Ada yang kalau kaget baca apa kamu, anakku? Kamu baca apa kalau kaget? Astagfirullah. Nah, bacaan-bacaan kalimat thayyibah ini, Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, akan menjadi cahaya di dalam kuburan kita. Karena artinya Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Betul. Kalau Subhanallah apa artinya? Subhanallah apa artinya? Ada diajari dulu. Dan diajari ayah Roni apa? Subhanallah apa? Subhanallah apa? Maha suci Allah, grup B, betul 100. Ya. Jadi kalimat-kalimat thayyibah itu akan menjadi cahaya di dalam kubur. Bahkan jika nggak pernah ngaji nih misalnya, tahu-tahu buka YouTube keluar bacaan ayat suci Al-Quran, itu akan menjadi cahaya di dalam kubur. Tapi karena cuma sebentar, ya sebentar juga cahayanya. Bayangkan kalau adik-adik suka menghafal Al-Quran, satu surat dibaca berulang-ulang kali, 10 kali lebih, 100 kali lebih. Kalau anak saya bilang, wah nggak karu-karuan sampai bibir ini gemeter, ngulang-ngulang lagi, lupa diulang lagi. Nah itu akan menjadi cahaya yang sangat panjang selama kita di alam kubur sampai dengan hari kita dibangkitkan. Mau nggak berteman padang kuburnya? Hah? Mau nggak orang tua kita cahaya di dalam kuburnya? Nah, kirimkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran untuk kedua orang tua kita. Tadi ayah Roni sudah membimbing kalian baca Sayyidul Istighfar, ya, Sayyidul Istighfar. Ya. Aku aja kalau main game aja, kalau minggu aku ngomongnya Allahu Akbar gitu. Kalau apa? Kalau main game biasanya aku ngomongnya Allahu Akbar gitu kalau kaget. Oh, kalau kaget. Kagetnya. Oh, pokoknya kalau kaget kita biasakan baca Allahu Akbar, ya. Anak-anak, kemarin itu ada pesawat di Azerbaijan, ya. Azerbaijan tahu-tahu goncang pesawatnya itu, goyang, ya. Semua orang mau dia sholat, mau dia nggak sholat, dia langsung istighfar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Karena tahu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Ternyata kita tuh semua sebenarnya sadar bahwa Allah itu yang menjadi tempat kita memohon pertolongan. Kita tahu nggak setelah ini akan terjadi apa? Sampai rumah terjadi apa, tahu nggak? Nih di Amerika, tahu siapa yang tahu apa yang terjadi di Amerika? Kebakaran. Segimana kebakarannya? Se-Jogja lebih, Jogja Semarang lebih, satu Pulau Bali lebih, luas sekali. Coba, kira-kira itu tangan siapa yang berperan untuk membakar lahan yang seluas itu?
Tahu nggak, Amerika itu negara yang sangat maju, super power. Dia merasa dia paling hebat sedunia. Tapi matiin api nggak bisa. Malah terus meluas, terus melebar dan sebagainya. Berarti ada yang lebih kuasa daripada itu. Amerika, presiden terpilihnya Donald Trump, sehari sebelum kebakaran dianya sesumbar seolah-olah dia Tuhan. Dia bilang, Palestina, kalau kamu tidak melepaskan para tawanan kami, padahal orang Palestina yang ditawan mereka jauh lebih banyak. Dengan sombongnya, saya bikin kamu kayak neraka. Tapi kata Allah, untuk menjadikan Palestina ini hancur lebur itu perlu waktu lebih dari setahun, dari gempuran-gempuran dan biaya yang luar biasa. Tapi Allah bikin punah semuanya, hangus terbakar. Negara yang sangat hebat katanya, ternyata hanya ditiup sama Allah, habis semuanya. Gedung-gedung tinggi, rumah-rumah mewah. Ada yang bilang gini, kemarin saya masih berenang di rumah saya, sekarang rumah saya jadi abu gosok. Aku pernah lihat di YouTube kayak gitu. Biasanya di YouTube country box kayak gitu. Amerika itu negaranya terbakar setengah. Ya berarti sisa ada yang kecil. Ya, pintar ya. Nah, anak-anakku, artinya apa? Kita ini benar-benar bergantung sama Allah. Kita kan nggak tahu nanti abis ini gimana, sampai di rumah kayak gimana, besok gimana. Kita hanya tahu bahwa saat ini kita selalu memohon pertolongan Allah dengan ibadah sebaik-baiknya. Adik-adik tadi masuk ke sini, ada yang main HP? Enggak. Ngapain sampai sini? Ngaji. Kira-kira kalau di rumah ini lagi ngaji bukan? Nah, bukan. Habis itu kita baca-bacaan Asmaul Husna, bacaan zikir, terus kemudian dengar pengajian, terus kemudian apa? Membaca sholat berjamaah, sholat sunat, gitu kan? Setelah itu kan? Nah, ini adalah ibadah-ibadah yang Allah inginkan dari kalian. Sehingga apa? Sehingga kalian selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Percaya nggak kalau Allah itu maha hebat? Percaya nggak Allah bisa memusnahkan kita semua dalam sekejap mata? Percaya nggak Allah itu yang memberi kita makan? Percaya nggak kalau Allah itu yang menghidupkan dan mematikan kita? Nah, tapi kenapa masih males sholat, masih males ngaji? Ada nggak ini? Coba pengen ngaku ya. Kalau anak-anak di sini tuh semuanya ngaku hebat loh. Ada nggak yang sebelum berangkat ke sini bikin kesel ibunya? Hah? Ayo kalian, udah siang nih, udah sore. Ada nggak yang bikin kesel ibunya tadi? Oh, kamu suka bikin kesel ibunya? Jujur, hebat. Nah, hebat. Oh, adik juga. Iya, bikin kesel ibu ya. Nah, adik-adik, tadi kenapa Bunda nanya bahwa punya anak hafiz Quran itu bahagia, tapi lebih bahagia lagi kalau punya anak akhlaknya bagus, ya, akhlakul karimah. Ibu, seorang ibu tuh sedih banget kalau anaknya ngelawan sama ibunya, disuruh nggak mau, suka bentak-bentak, suka bohong sama ibunya. Ibu tuh sedih. Emang nggak nangis, nangisnya ke dalam. Sedih banget karena apa? Ibu itu dari kalian bangun tidur sampai tidur lagi dipikirkan. Ini nanti makannya apa? Nanti sekolahnya gimana? Di sekolah baik-baik aja nggak? Temennya siapa? Bisa nggak belajar? Itu dipikirkan oleh kalian. Tapi kalian yang diajak baik ternyata melawan sama orang tuanya. Itu ibunya sedih banget. Ya. Hanya seorang ibu atau orang tua yang bisa berbohong kepada anaknya. Bohongnya gimana? Nah, makanlah, ibu udah kenyang. Benar,
gak bakalan dia makan sebelum anaknya ke merasa gak? Hah? Semua kalian diistimewakan. Ya, makanya kalau ada anak yang melawan sama ibunya, itu ibunya tuh sedih. Ya Allah, aku aja tadi mau makan gak jadi, tak kasih anakku. Ya Allah, aku tadi aja sampai utang-utang biar anakku pengennya makan ayam, terus aku beliin. Gitu. Ya, jadi betapa ibu itu selalu berkorban buat anaknya. Maka kalian orang yang pertama yang harus kalian bakti, yang pertama harus kalian hormati, yang pertama harus kalian patuhi, kalian doakan. Kalau punya duit kalian nanti bisa bekerja adalah siapa? Nomor 2, nomor 3, nomor 4, baru ayah. Jangan sampai nanti ketika remaja atau sudah dewasa kalian kenal seseorang lawan jenis, dia dulu yang kita kasih apa gitu, ya. Jangan, pokoknya sebelum kalian bisa membahagiakan kedua orang tua kalian, nah, dan itu adalah sedekah terbaik, adalah sedekah yang diberikan seorang anak kepada orang tua. Ya, jangan bikin sedih gitu ya. Nah, anak-anakku, ini Bunda Novi sama Ayah Nurdin itu baru aja pulang dari Sumatera Barat. Tahu Sumatera Barat? Ibu kotanya apa? Padang. Jauh di sana, ya, di Sumatera Barat. Di sana ada pantai, namanya Pantai Air Manis. Pantai apa? Di sana ada batu lagi telumpuk. Ini. Melompok, kelihatan ada tangannya, kelihatan ada kakinya, kayak batu itu sedang nungging. Itu batu apa? Malin Kundang. Ini bukan cerita beneran sebenarnya. Ini adalah hikayat atau nasihat, ya. Malin Kundang. Malin Kundang dari kecil sudah diasuh oleh ibunya yang gak punya bapak, ya. Bapaknya udah meninggal. Malin Kundang main lari-lari, ibunya cari uang, jadi upah buruh. Si Malin Kundang dikasih makan, sampai akhirnya si Malin Kundang itu remaja. Remaja itu kira-kira SMP. Bu, aku mau berlayar, Bu. Aku mau naik kapal laut, aku mau jadi pembantu di kapal itu, Bu. Nanti kalau aku udah banyak duit, aku pulang, aku jemput ibu. Aku bikinkan istana buat ibu. Kata ibunya, janganlah pergi kau Malin. Ibu sudah tua. Nanti kalau ibu sakit, siapa yang mengurus ibu Malin? Enggak lama ibu, Malin akan pulang kembali menjemput ibu. Katanya gitu. Akhirnya dengan berburai air mata, ibunya menyiapkan perbekalan buat si Malin Kundang itu untuk pergi berlayar, ikut kapal laut yang besar sekali. Dari tahun ke tahun ditunggu si Malin Kundang ini, sampai ibunya tuh buta, sering menangis karena inget si Malin. Sampai pada suatu hari, mungkin namanya Siti Rahmat gitu ya. Etek Siti Rahmat, orang Padang namanya Etek Siti Rahmat, itu ada kapal besar. Katanya itu yang punya anak Etek si Malin Kundang. Si Malin Kundang pulang, Teh. Dia bawa istrinya yang cantik sekali. Hah, benarkah itu anakku Malin? Benar, Teh. Ayo, Teh. Akhirnya dituntun si Ibu Siti Rahma itu ke dermaga. Dan akhirnya ketemu lagi. Malin. Orang udah bilang kan, dia nanya, mana Malin Kundang? Itu Malin Kundang datang. Datang si Malin Kundang melihat ibunya kayak gembel, ya. Udah tua, rambutnya putih, pakai tongkat, nggak bisa melihat, bajunya compang-camping, gemetar. Kata si Malin, siapa kamu? Ibu Siti Rahma itu dengar suara si Malin, ngerti suara. Malin, kamu pasti Malin Kundang anakku. Nggak salah, walaupun aku nggak bisa melihat, tapi suaramu aku mengenali
Dulu waktu kecil berjanji mau ngopeni ibunya, berjanji untuk bisa berbakti kepada ibunya. Setelah besar dia malu sama istrinya yang anak orang kaya itu. Malu dia sama anak buahnya semua. Langsung maling kundang walaupun dia tahu itu ibunya. Kau bukan ibuku, kau pengemis. Hei, pengawal kasih dia uang dan usir dia pergi. Terus apa kata ibunya si maling kundang? Jangan usir, aku kangen sekali sama anakku maling. Sudah berpuluh tahun aku memendam kerinduan, jangan usir aku. Tapi sama pengawalnya langsung diusir, dikasih duit, didorong pergi. Kira-kira ibunya apa yang terjadi? Akhirnya maling kundang pergi dengan kapalnya yang besar. Dari jauh ibunya si maling kundang menangis. Ya Allah, ya Robbi, anakku sekarang sudah berubah. Dari kecil aku besarkan dengan susah payah. Aku rindukan tiap hari, aku doakan. Setiap sholat tahajud aku doakan agar dia bahagia. Tetapi ternyata dia sudah durhaka kepadaku, ya Allah. Maka jadikan dia batu. Dan tiba-tiba apa? Ombak besar mengguncang kapal itu, berayun-ayun sampai bingung. Gimana ini ada badai? Kapal yang canggih itu terombang-ambing, akhirnya terhempas oleh badai dan maling kundang itu terlempar ke daratan dan menjadi batu. Ini cerita memang bukan sungguhan, tetapi Allah katakan doa seorang ibu terhadap anaknya akan menembus ke langit. Artinya apa? Tidak ada jarak bagi Allah untuk tidak mengabulkan doa seorang ibu. Makanya hati-hati bikin ibunya jengkel, hati-hati bikinnya ibunya kesal. Kalau terus menerus ibunya udah gak tahan, keluar kata-kata yang tidak baik untuk kalian, itu makbul. Tapi anak yang soleh, soleha, baik terhadap orang tuanya, nurut, itu mulut ibu gak akan berhenti mendoakan kalian yang baik-baik aja. Pilih didoakan baik atau buruk? Baik ya. Mulai sekarang gak ada cerita ya bikin sedih orang tua ya. Ya, nanti yang rugi kita sendiri. Orang tua mah gak rugi walaupun kita melawan sama dia. Dia tetap bisa cari uang, tetap bisa hidup. Orang tua gak rugi kalau kita gak nurut. Tapi yang rugi kita sendiri, ya. Tidak mendapatkan doa-doa yang mustajab dan pasti sama Allah akan dibalas. Demikian anak-anak, kita sekarang akan mendoakan. Siapa tugas berdoa sekarang? Ada tugas berdoa? Masih? Siapa tugas berdoa? Anak-anak, pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua karena atas ridho Allah, kebaikan para donatur semua yang kalian tidak kenal tapi selalu mengalirkan kasih sayangnya kepada kalian, ya, seluruh donatur ANF, juga dari temannya Bunda AA, siapa namanya tadi? Hah? Kepada Mbak Sari juga kita akan mendoakan tantenya Bunda Farhana yang baru saja meninggal dunia. Yang berdoa nanti dari kalian ya, supaya karena doa kalian itu lebih makbul anak-anak ya. Kenapa bunda-bunda ayah pengurus tuh mau bersusah payah mengurusi kalian? Karena mengharapkan doa dari kalian. Doa kalian itu berharga emas, insya Allah dikabulkan ya. Jadi kalian harus rajin-rajin mendoakan ANN. Siapa yang mau berdoa? Oke.
Itu udah ada etiket tadi. Mbak Ika mau berdoa untuk semuanya, ya, untuk para donatur, untuk orang tua wali, untuk para pengurus, untuk kalian semua, juga untuk orang-orang yang sudah mengirimkan kasih sayangnya sehingga kita bisa berkumpul di sini setiap hari Senin, insya Allah.